Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohadatul Aisyah dengan NIM 285232001 dari program studi S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Izin mempresentasikan mengenai hasil analisa saya pada mata kuliah pemrosesan sinyal biomedis mengenai analisa sinyal EEG pada manusia dengan metode fast Fourier transform. Nah, untuk mendasari hal ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu elektroencephalogram atau EEG yang kita bahas kali ini. Nah, di mana EEG itu pada kulit manusia terdapat listrik yang dihasilkan dari aliran ion yang mengalir dalam sekelompok neuron di dalam otak. Nah, aktivitas listrik ini dapat direkam dengan alat namanya adalah elektroencephalogram atau encephalografi, di mana EEG itu. Nah, elektroda itu akan dipasang pada sepanjang kulit kepala untuk merekam aktivitas otak pada posisi yang berbeda. EEG ini berisi mengenai informasi tentang keberadaan otak atau beberapa kelainan dan gangguan yang terdapat pada otak manusia. Nah, EEG itu memainkan peran penting dalam penelitian otak, terutama untuk mendiagnosis dan mengklasifikasikan penyakit pada neurologi seperti epilepsi. Nah, juga ada beberapa penyakit lainnya seperti sindrom atau juga analisis mental pada tubuh manusia. Nah, di sini rekaman pada pasien yang mengalami kejang itu salah satunya dapat dianalisis menggunakan sinyal EEG yang ditunjukkan. Nah, ketika orang mengalami kejang tersebut itu menunjukkan bahwa amplitudo tinggi yang tidak normal. Nah, objek yang direkam itu adalah aktivitas bioelektrik neuron pada lapisan otak besar yaitu di bagian korteks. Nah, hasil rekaman EEG itu berupa sinyal gelombang otak yang berada pada rentang tegangan 5-100 mV. Rekaman sinyal EEG ini ditangkap dengan menempatkan elektroda pada kulit kepala sehingga dapat menangkap resolusi temporal yang tinggi dan juga menghasilkan sinyal EEG yang akan membuat respon terhadap setiap perubahan aktivitas otak menjadi lebih cepat. Di beberapa kejadian bahwa sinyal EEG ini dipasang pada kulit manusia, kulit kepala terutama itu diharapkan tidak terdapat beberapa helai rambut yang menempel pada elektroda karena itu dapat memengaruhi hasil dari analisis atau sinyal yang keluar pada alat EEG. Nah, mengenai tadi analisis yang akan saya gunakan pada eh, materi ini atau pada pemaparan ini, di mana saya akan menggunakan analisa FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, Fourier Transform itu adalah suatu teknik matematis yang digunakan untuk mengubah satu fungsi dari sinyal domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di mana ini adalah persamaan dari FFT itu sendiri, X omega itu sama dengan integral XT epsilon pangkat min J omega T dt. Nah, salah satu keunggulan FFT kenapa banyak digunakan dalam analisis data medis itu karena teknik ini mempertahankan tahap informasi sinyal yang mungkin membuat transformasi inverse yang lebih sederhana. Hal yang mendasari analisa FFT itu cocok digunakan dalam analisa medis tadi salah satunya. Walaupun ada di alat EEG, pada EMG juga bisa digunakan dan juga pada ECG atau EKG juga bisa digunakan. Nah, di sini salah satu keuntungannya selain dia relatif sederhana, dia juga menganalisa data medis secara besar dengan real time yang membutuhkan respon cepat. Nah, pemrosesan sinyal itu digunakan pada beberapa komponen seperti juga filtering noise, pengambilan data tertentu, identifikasi pola, serta pemantauan perubahan pola frekuensi dari waktu ke waktu dalam data medis sehingga mempermudah dalam mendeteksi gangguan sampai pada penetapan tindakan yang telah disepakati oleh dokter. Jadi, ketika kita melakukan analisis FFT itu bisa dilakukan dalam selang waktu tertentu dengan pemantauan pasien itu juga bisa. Dan relatif lebih cepat daripada analisa Fourier yang lainnya. Selanjutnya, mengenai kenapa harus sinyal EEG dan juga kenapa harus menggunakan fast Fourier transform. Nah, EEG itu kelemahannya adalah dia memiliki rasio sinyal to noise yang sangat rendah, di mana hal ini disebabkan oleh kecilnya potensial listrik yang dihasilkan oleh otak itu tidak sebanding dengan potensial listrik lainnya yang dihasilkan oleh sumber non-otak. Misalnya salah satunya adalah jantung atau otot. Nah, misalnya kedipan mata salah satunya ketika seseorang itu melakukan analisa menggunakan alat yang namanya adalah EEG,
kedipan mata aja itu bisa mempengaruhi hasil yang dikeluarkan pada sinyal tersebut. Nah, sedangkan selain ada kekurangannya, mesti ada kelebihannya. Kelebihannya EEG itu apa? Analisisnya. Nah, EEG itu memiliki resolusi temporal yang sangat baik dibandingkan brain imaging yang lainnya atau alat yang digunakan untuk mendeteksi otak. EEG itu dapat merekam data dalam rentang hingga milidetik. Nah, juga ini EEG itu memungkinkan untuk meneliti proses simultan yang terjadi segera setelah kemunculan stimulus. Jadi, responnya itu sangat cepat. Nah, sementara itu resolusi temporal dari pengukuran hemodinamik itu membutuhkan waktu setidaknya beberapa ratus milidetik mengingat lambatnya respon aliran darah. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sinyal EEG. Nah, diketahui di sini salah satu contohnya, EEG itu memiliki banyak channel, di mana nanti saya akan menganalisis satu channel dari beberapa channel yang dihasilkan. Dan di sini diketahui bahwa ini adalah data EEG yang dihasilkan pada setelah melakukan penelitian dan difosfoyekan. Nah, foyenya itu hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Akan kita buktikan pada analisis selanjutnya. Nah, mengenai hasil tersebut, saya di sini sudah menganalisis sinyal EEG yang saya peroleh dari respon otak dengan beberapa gangguan yang diakibatkan oleh uh, anggota gerak bagian atas maupun bagian bawah tubuh manusia. Nah, di sini upper sama lower limb. Upper limb itu adalah bagian tangan dan lower limb itu adalah bagian kaki. Itu mempengaruhi sinyal EEG yang dihasilkan. Kita cek langsung hasil analisanya saya gunakan metode Fourier transform. Di sini sebelum kita menganalisis Fourier transform itu kita harus menggunakan beberapa library yang digunakan untuk memunculkan fungsi dan juga dia akan memunculkan sinyalnya itu sendiri. Nah, yang pertama adalah NumPy, ada Pandas, sama Matplotlib. Nah, ketiga library ini digunakan untuk memunculkan data dan juga mengolah data tersebut. Nah, sebelum itu kita harus memanggil file yang telah kita simpan pada software kita, di mana saya menyimpan uh, hasil sinyal yang saya peroleh dari GitHub, di mana saya mendapatkan data EKG, EEG-nya, mohon maaf, dari web GitHub itu sendiri, dan saya save dalam bentuk format CSV. Di sini dipanggilnya PD read CSV. Nah, di sini diperoleh data sepanjang atau sebanyak 256. Kenapa 256? Karena saya ini menggunakan analisis persamaan FFT kupu-kupu dan FFT kupu-kupu itu hanya bisa membaca data di mana panjang datanya 2 pangkat N. Jadi kelipatan dari 2. 2 pangkat N itu adalah 2 kali 2 misalnya. Atau 2 pangkat 3, N-nya itu 3, jadi 2 kali 2 kali 2. Seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini setelah muncul datanya diperoleh, saya akan melakukan analisis fast Fourier transform. Fast Fourier transform ini adalah persamaan kupu-kupu yang akan saya gunakan untuk menganalisa di mana omega itu sama dengan eksponen min 1 pangkat setengah dan lain sebagainya sampai pada plot menghasilkan datanya. Nah, di sini dihasilkan bahwa hasil FFT dari sinyal EEG channel 15 tersebut itu diperoleh ada beberapa peak amplitudo yang dominan. Salah satunya adalah peak yang pertama ini pada selang 20-an itu terdapat amplitudo yang tinggi di sekitar 450 amplitudonya. Nah, yang kedua, peak yang kedua yang relatif dominan juga itu terdapat pada frekuensi sekitaran 30 lebih, itu di mana amplitudonya itu sekitar 350-an. Nah, dan juga yang peak ketiga yang dominan ini terdapat pada frekuensi sekitar 58, di mana dia mendapatkan amplitudo sekitar 250-an. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.